Datangnya Slamet ke pasar yang tak pernah sepi. Hujan baru saja reda ketika Slamet, pedagang sate keliling yang biasa mangkal di pasar desa Kedung Jati, memutuskan mencoba peruntungan baru. Malam itu, ia mendengar dari temannya sesama pedagang, ada pasar malam yang tak pernah sepi di ujung hutan Gunung Wilis. Orang-orang menyebutnya Pasar Setan. Nama yang membuat bulu kuduk meremang, tapi juga mengundang rasa penasaran. Larisnya gila, Matt, kata Sugeng, temannya. Jual apa aja pasti habis. Tapi ya, jangan tanya kenapa pembelinya nggak pernah jelas mukanya. Slamet menelan ludah, setengah percaya setengah ragu. Tapi ekonomi sedang sulit. Anak bungsunya butuh biaya sekolah. Sementara lapak di pasar biasa makin sepi. Maka malam itu juga, ia dorong gerobak satenya menembus jalan setapak menuju hutan. Angin malam berdesir, membawa bau tanah basah dan samar-samar wangi bunga kenanga. Di kejauhan, terlihat deretan lampu redup seperti lentera kuning berbaris rapi. Ah, itu pasti pasarnya, pikir Slamet. Tapi aneh, dari jauh terdengar gamelan pelan, seolah ada pesta, padahal tak tampak satupun kendaraan. Begitu mendekat, pasar itu ternyata ramai, sangat ramai. Orang-orang lalu lalang. Tapi langkah mereka pelan, seperti melayang. Lapak-lapak berjejer menjual segala rupa. Kain batik, sayuran segar, perhiasan, bahkan hewan ternak. Tapi yang paling aneh, Slamet tak mendengar suara obrolan manusia. Hanya desir angin dan suara gamelan yang entah dari mana. Slamet mulai membuka gerobak satenya. Api menyala, bau daging bakar mulai tersebar. Tak lama, pembeli berdatangan. Namun Slamet merasakan hawa dingin aneh. Ketika ia menatap wajah salah satu pembeli, seorang perempuan berpakaian kebaya hijau, wajah itu tampak buram, seolah diselimuti kabut. Tapi tangannya nyata, dingin, dan uang yang diberikan terasa seperti daun kering. Slamet ingin menolak, tapi entah kenapa, lidahnya keluh. Ia terus melayani pembeli hingga arloji di tangannya menunjukkan pukul 2 pagi. Tapi anehnya, pasar itu tak menunjukkan tanda-tanda akan bubar. Orang-orang masih sibuk berbelanja, dan tak ada satupun pedagang yang membereskan dagangannya. Dari kejauhan, Slamet melihat sosok perempuan tua duduk di sudut lapak jamu, menatapnya lekat-lekat. Wajahnya keriput, rambutnya memutih sebagian, namun matanya menyala seperti bara. Perempuan itu tersenyum tipis lalu melambaikan tangan memanggil Slamet. "Mas, sini dulu. Coba jamuku, biar daganganmu makin laris." Slamet mendekat. Aroma jamu itu aneh, campuran wangi cendana dan amis darah. Tapi entah mengapa, ia menenggaknya juga. Seketika, pandangannya kabur. Suara gamelan makin nyaring. Lapak-lapak di sekelilingnya tampak berubah. Orang-orang yang tadi membeli sate kini tampak tanpa bayangan. "Bu, ini pasar apa sebenarnya?" Gumamnya gemetar. Perempuan tua itu tersenyum. "Pasar ini bukan tempat orang biasa, Nak. Tapi kalau sudah jualan di sini, jangan pernah berhenti. Kalau berhenti, mereka yang beli daganganmu akan mencarimu." Ucapan itu membuat Slamet merinding hebat. Namun begitu ia melihat kembali sate-satenya, semuanya ludes. Tak tersisa satu pun. Bahkan arang pun padam. Seolah ia sudah berjualan berhari-hari. Ketika subuh menjelang, suara gamelan perlahan memudar. Lampu-lampu lentera padam satu persatu. Slamet menoleh ke sekeliling, dan pasar itu hilang. Ia hanya berdiri di tanah lapang di pinggir hutan, sendirian, dengan gerobak kosong dan bau anyir menyengat di udara. Sejak malam itu, hidup Slamet tak pernah sama lagi. Dagangannya selalu laris dimanapun ia buka. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara gamelan dari kejauhan, mengundangnya kembali ke pasar yang tak pernah sepi itu. Au anyir dan suara dari lapak kosong. Sejak malam pertama Slamet berjualan di Pasar Setan, kehidupannya berubah perlahan tapi nyata. Setiap hari, sate dagangannya selalu laku keras. Bahkan ketika hujan turun deras dan pasar sepi. Orang-orang di desa heran, tapi Slamet hanya tersenyum, menutupi kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap malam Jumat Kliwon,
Dari arah hutan Gunung Wilis, terdengar suara gamelan lirih yang sama seperti malam itu. Kadang suara itu samar, kadang begitu jelas sampai terasa dekat di telinga, meski ia berada di rumah. Istrinya, Siti, beberapa kali mengeluh mencium bau amis setiap suara itu datang. Bau darah. Matt, kamu nggak cium? Tanyanya dengan nada cemas. Slamet hanya menggeleng, pura-pura tak tahu, padahal hatinya sendiri dicekam ketakutan. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia dorong lagi gerobaknya ke arah hutan, melewati jalan setapak yang basah. Kabut turun pekat, menutupi pepohonan. Ketika sampai di lokasi pasar, Slamet tertegun. Pasar itu kembali muncul, sama seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih sunyi. Lampu-lampu lentera redup bergoyang, dan sebagian lapak tampak kosong. Lapuk seperti tak digunakan bertahun-tahun. Namun yang membuat Slamet ngeri adalah bau anyir yang begitu kuat, seperti darah yang membusuk bercampur dupa. Ia berjalan perlahan di antara lapak-lapak kosong itu. Setiap kali melewati satu meja, terdengar suara lirih, seperti bisikan orang berjualan. Sayur segar murah-murah, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya kain lusuh dan serpihan daun kering. Dari salah satu lapak, terdengar suara benda jatuh. Slamet menoleh cepat, tapi tak ada apapun, kecuali seekor kucing hitam dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Slamet berusaha menenangkan diri. Ia menyalakan bara dan mulai memanggang sate. Asap menyebar, menembus kabut. Perlahan, muncul bayangan-bayangan orang di kejauhan, seperti pembeli yang datang dari gelap. Tapi wajah mereka tetap kabur, tak punya mata, hanya rongga hitam menganga. Mereka menyerahkan uang lusuh, yang saat Slamet terima terasa basah dan lengket. Saat ia melihat tangannya, uang itu telah berubah menjadi daun-daun kering yang menggumpal seperti darah beku. "Bu Marni," panggil Slamet panik, berharap perempuan tua penjual jamu itu muncul lagi. Namun tak ada sahutan. Yang terdengar hanya suara langkah pelan di belakangnya. Ketika ia menoleh, Bu Marni sudah berdiri di sana. Matanya sayu tapi bibirnya tersenyum. "Kamu balik lagi, Nak?" Slamet mengangguk gugup. Saya mau tahu, pasar ini sebenarnya apa? Kenapa selalu muncul tiap Jumat Kliwon?" Bu Marni menatapnya lama. "Pasar ini, tempat pertemuan antara dunia kita dan dunia mereka. Yang jualan di sini tak semuanya manusia. Tapi mereka butuh orang seperti kamu, yang berani menukar untung dengan tenaga hidup." Slamet terdiam. Jantungnya berdegup keras. "Tenaga hidup?" "Ya," jawab Bu Marni pelan. "Setiap pembeli yang datang, mengambil sedikit dari umurmu. Karena mereka bukan manusia biasa. Mereka menukar nyawa dengan rasa kenyang." Slamet gemetar hebat. Tapi sebelum sempat bertanya lagi, ia mencium bau anyir yang lebih tajam. Dari arah lapak-lapak kosong, muncul kabut pekat, lalu perlahan terbentuk wujud-wujud samar. Pedagang lain, tua, kurus, matanya kosong. Mereka menatap Slamet tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka berbisik, "Kami dulu juga seperti kamu." Tiba-tiba, bara sate padam seketika. Angin dingin berembus keras, meniup seluruh kabut menjadi pusaran gelap. Suara gamelan berubah menjadi dentingan nyaring, seperti logam dipukul keras-keras. Slamet berlari meninggalkan lapak, menembus hutan tanpa menoleh lagi. Ketika ia tiba di rumah menjelang subuh, tubuhnya gemetar hebat. Istrinya menyambut dengan wajah pucat. "Matt, kenapa bajumu bau darah?" bisiknya ngeri. Slamet menatap dirinya sendiri. Bajunya penuh noda merah kehitaman, seperti habis mencelupkan diri ke genangan darah. Hari-hari berikutnya, Slamet tak berani keluar rumah. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan itu kembali, makin dekat, seolah memanggil namanya. Dan dari dapurnya, selalu muncul bau sate terbakar, padahal ia tak menyalakan api sama sekali. Dalam mimpinya, Slamet melihat lapak-lapak pasar itu terbuka kembali. Lapak-lapak kosong kini terisi, dan di salah satunya, ia melihat gerobak sate miliknya sendiri, menyala, dengan dirinya yang lain sedang memanggang sate untuk pembeli-pembeli tanpa wajah. Ketika terbangun,
Tangannya bergetar hebat. Di telapak tangan kanannya, ada bekas luka bakar baru berbentuk lingkaran arang, seperti jejak bara sate yang menempel di kulit. Dan entah kenapa, dalam hatinya muncul dorongan aneh, keinginan untuk kembali berdagang di pasar setan. Jamu Bu Marni yang membuka mata batin. 3 hari Slamet tak keluar rumah. Ia demam tinggi. Tubuhnya menggigil seperti dirasuk hawa dingin yang merayap dari tulang. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah kabur pembeli dari pasar setan. Mereka tersenyum tanpa mata, menyodorkan uang yang meneteskan darah hitam. Bau amis itu menempel di hidungnya. Bahkan ketika ia mandi berkali-kali dengan air kembang 7 rupa. Siti, istrinya, cemas. Matt, kamu harus berobat. Jangan terus begini. Tapi Slamet tahu, penyakitnya bukan penyakit biasa. Malam-malamnya dipenuhi suara gamelan dan tawa samar yang memanggil-manggil dari arah hutan. Hingga suatu sore, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ketika pintu dibuka, berdirilah sosok yang tak pernah ia sangka akan datang ke rumahnya. Bu Marni, penjual jamu dari pasar setan itu. Perempuan tua itu berdiri dengan kain batik gelap dan selendang lusuh yang masih lembab oleh kabut. Aku sudah bilang, Nak Slamet. Suaranya serak tapi lembut. Kalau sudah jualan di sana, tak bisa berhenti begitu saja. Ia mengeluarkan botol kecil dari tas anyaman. Cairan di dalamnya berwarna coklat pekat. Tapi dari mulut botol keluar aroma wangi bunga kenanga yang menusuk. Minum ini. Kalau tidak, kau akan dibawa mereka. Slamet menatap ragu. Tapi rasa takut membuatnya menurut. Begitu cairan itu menyentuh lidah, dunia di sekitarnya berputar. Pandangan Slamet gelap seketika. Ketika sadar, ia tak lagi berada di rumahnya, melainkan di tengah pasar yang sama, tapi kali ini terlihat lebih hidup, lebih nyata, dan lebih menakutkan. Lapak-lapak berdiri rapi, tapi para pedagangnya bukan manusia. Ada yang wajahnya seperti terbakar, ada yang tubuhnya separuh tembus cahaya. Mereka semua menatap Slamet dengan mata kosong. Bu Marni berjalan di depan. Langkahnya ringan seperti tak menyentuh tanah. Sekarang, matamu sudah dibuka. Lihat siapa mereka sebenarnya. Slamet tertegun. Pembeli-pembeli yang dulu datang membeli sate kini tampak seperti arwah gentayangan. Ada yang tanpa kepala, ada yang mengenakan kain kafan compang-camping, ada pula yang hanya bayangan tanpa wujud. Mereka berjalan di antara lapak, membawa dupa dan sesajen. Gamelan yang dulu terdengar merdu kini terdengar seperti rintihan. Kenapa mereka masih di sini, Bu? Tanya Slamet dengan suara bergetar. Mereka, jawab Bu Marni lirih, adalah roh orang-orang yang dulu suka berdagang dengan cara kotor, menipu, serakah, merugikan orang lain. Setelah mati, mereka dihukum berdagang selamanya di pasar ini. Tidak bisa berhenti, tidak bisa tenang. Slamet merasa perutnya mual. Jadi saya. Kau belum mati, tapi sudah mulai terikat. Kau mengambil keuntungan dari pasar mereka. Kau menjual untuk mereka, dan mereka memberi laris sebagai imbalan. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara berat. Pak Lebah, penjaga pasar yang dulu ia lihat sekilas di malam pertama, muncul dengan tubuh besar dan mata merah menyala. Ia membawa tongkat dari akar pohon beringin. Bu Marni. Suaranya menggelegar. Kenapa kau buka mata orang ini? Belum waktunya. Bu Marni berdiri tegak, menatap tajam. Kalau tak dibuka, dia akan mati sia-sia. Dia belum tahu cara menutup perjanjian dagang itu. Slamet ketakutan. Ia mundur, tapi di belakangnya ada dinding lapak yang terasa lembek, seperti daging basah. Suara gemelan berubah cepat, seperti degup jantung ribuan makhluk. Pak Lebah mengayunkan tongkatnya, dan dunia Slamet kembali berputar. Ia jatuh tersungkur, pingsan. Ketika sadar, ia sudah kembali di rumah. Siti menatapnya panik. Kamu pingsan di depan sumur. Matt, dari mana saja kamu? Slamet memegang kepalanya yang pening. Di tangannya, masih tergenggam botol jamu yang kini kosong. Tapi sesuatu terasa aneh. Di ujung matanya, Slamet mulai melihat bayangan-bayangan samar berjalan di sekitar rumah.
Seorang perempuan tua membawa bakul lewat tanpa kaki. Seekor kucing hitam duduk di atap sambil menatapnya. Matanya memantulkan api kecil. Dunia nyata dan dunia gaib kini seolah tak punya batas lagi. Malamnya, ketika Slamet mencoba tidur, ia mendengar suara Bu Marni di telinganya. Kau sudah melihat, Nak. Sekarang pilih. Terus berdagang untuk mereka, atau belajar menutup pintu mata batinmu. Tapi ingat, menutupnya berarti membayar harga yang berat. Slamet membuka mata. Di ujung ranjang, berdiri bayangan Bu Marni, memegang lentera kecil. Wajahnya kini setengah tenggelam dalam kabut. Matanya memancarkan sinar kuning kehijauan. Datanglah besok malam ke pasar. Aku akan ajari caranya. Lalu bayangan itu lenyap. Hanya tersisa aroma jamu dan suara gamelan yang makin keras, seperti datang dari dalam tanah di bawah rumahnya. Slamet memeluk lututnya, menggigil. Ia tahu, tak ada jalan mundur lagi. Jika ia tak datang, arwah-arwah pembeli itu akan datang menagih, dan kali ini, bukan untuk membeli sate. Dagangan yang laris tapi menyeramkan. Malam Jumat Kliwon berikutnya datang bersama kabut tebal yang menggulung dari arah hutan Gunung Wilis. Slamet sudah tahu, panggilan itu tak bisa dihindari lagi. Suara gamelan bergema pelan dari kejauhan, semakin lama semakin dekat, seperti mengalun di dalam kepalanya sendiri. Ia mengambil gerobak satenya dengan tangan gemetar. Siti mencoba menahan, tapi Slamet hanya berbisik. Kalau aku nggak datang, mereka yang datang ke sini. Ia melangkah meninggalkan rumah tanpa menoleh. Jalan menuju hutan tampak berbeda malam itu. Pohon-pohon seperti bergerak, saling berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Udara terasa berat, lembab, dan berbau dupa yang menyengat. Ketika ia sampai di tanah lapang, pasar itu sudah menunggu, lebih ramai dari sebelumnya. Lentera-lentera bergoyang, tapi cahayanya seperti berasal dari dalam kabut, bukan dari api. Slamet mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Lapak-lapak di sekelilingnya kini penuh oleh pedagang lain yang aneh. Ada yang menjual perhiasan dari tulang, kain yang tampak berdenyut seperti kulit, dan buah-buahan yang meneteskan cairan merah. Namun mereka semua menyapa Slamet seolah ia bagian dari mereka. Selamat datang lagi, Slamet. Bisik seorang penjual sayur yang wajahnya seperti terbuat dari tanah liat. Laris. Ya. Malam ini, Slamet menyalakan bara. Api menyala tanpa suara, tapi warna apinya bukan merah, melainkan hijau kebiruan, seperti nyala dari dunia lain. Bau sate mulai menyebar, dan pembeli-pembeli berdatangan. Wajah mereka kabur, tapi kali ini Slamet tak lagi takut. Ada semacam rasa pasrah, bahkan kepuasan aneh, ketika mereka menyerahkan uang. Setiap lembar terasa dingin dan lembek di tangannya, tapi anehnya, hatinya merasa hangat, puas, seolah sedang mengisi sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Namun malam itu, ada hal berbeda. Di antara pembeli, Slamet melihat sosok Raka, anak muda dari desanya yang sering membantunya dulu. Raka menatapnya dari kejauhan, wajahnya tegas tapi pucat. Pak Slamet? Suaranya lirih, seperti datang dari jauh. Ngapain Bapak di sini? Slamet terpaku. Ia tahu seharusnya tak ada manusia lain di pasar ini. Raka? Kok kamu bisa ke sini? Raka melangkah mendekat, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Saya nyari Bapak. Orang kampung bilang Bapak sering ke hutan tiap Jumat Kliwon. Saya khawatir. Sebelum Slamet sempat menjawab, Bu Marni tiba-tiba muncul di sampingnya, wajahnya murung. Jangan ajak dia bicara, bisiknya cepat. Dia belum terikat. Kalau tahu terlalu banyak, dia bisa hilang di sini. Tapi dia anak desa, Bu. Dia manusia. Ya, justru karena itu. Terlambat. Raka sudah berdiri di depan lapak. Pak, tempat apa ini? Kenapa semua orang aneh begini? Slamet hendak menarik tangannya. Tapi udara di sekitar mereka mendadak membeku. Semua pembeli berhenti bergerak. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan bisikan 1000 lidah yang berdesis bersamaan. Dari kegelapan, muncul Pak Lebah, penjaga pasar,
Tubuhnya kini jauh lebih besar, matanya menyala merah seperti bara. Manusia asing. Suaranya menggema seperti petir. Dia tak boleh ada di sini. Raka mundur. Wajahnya pucat. Pak Slamet, ayo pergi. Tapi Slamet tak bisa bergerak. Kakinya seolah menempel di tanah. Tubuhnya berat. Dan dari gerobak satenya muncul asap hitam yang membentuk bayangan menyerupai tangan-tangan panjang yang mencengkeram pergelangan kakinya. Bu Marni melangkah ke depan, menunduk pada Pak Lebah. Biarkan mereka pergi malam ini. Penjaga. Aku yang tanggung akibatnya. Pak Lebah menatapnya tajam. Kau sudah melindungi terlalu banyak orang, Marni. Kau tahu hukum pasar ini. Bu Marni mengeluarkan sebutir kelereng hitam dari saku bajunya dan melemparkannya ke tanah. Seketika, cahaya terang meledak dari tanah, mengaburkan pandangan semua makhluk di sana. Gamelan berubah menjadi raungan. Dalam kilatan cahaya itu, Bu Marni berbisik pada Slamet. Pergilah sekarang, bawa anak itu. Tapi ingat, utangmu pada pasar belum lunas. Slamet tersadar di pinggir hutan, dengan Raka pingsan di pelukannya. Udara dingin, tapi langit sudah mulai terang. Gerobak satenya tak ada. Ia hanya memegang satu tusuk sate gosong dan selembar uang yang basah. Ketika matahari naik, ia melihat uang itu. Ternyata bukan uang, tapi sehelai kulit kering dengan tulisan halus di atasnya. Kau pedagang kami. Sampai akhir waktu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka mulai sakit-sakitan. Ia sering mengigau, menyebut nama-nama aneh dan bau darah. Slamet berusaha merawatnya, tapi dalam hati ia tahu, anak itu telah membawa pulang sesuatu dari pasar itu, seperti cermin dari dunia yang seharusnya tak terlihat manusia. Malam-malam berikutnya, dagangan Slamet semakin laris. Orang-orang desa berebut membeli sate buatannya, memuji rasanya yang gurih dan unik. Tapi Slamet tahu rahasia di balik semua itu. Setiap tusuk sate yang ia bakar, muncul wajah-wajah samar di asapnya. Wajah pembeli dari pasar malam itu, tersenyum tanpa mata. Dan ketika api padam, dari bara arang terdengar suara lirih. Teruslah berdagang. Slamet pasar ini tak akan pernah sepi. Raka dan penemuan di sumur tua. Sejak malam mengerikan itu, kehidupan di rumah Slamet tidak pernah sama lagi. Raka, anak muda yang ia selamatkan dari pasar setan, kini tinggal bersamanya. Tubuh Raka lemah, matanya sayu, dan kulitnya semakin pucat dari hari ke hari. Ia jarang bicara, hanya menatap kosong ke arah hutan setiap malam. Kadang bibirnya bergerak, seolah bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Slamet merasa bersalah. Ia tahu, Raka membawa pulang sesuatu dari pasar itu. Sesuatu yang seharusnya tertinggal di dunia arwah. Siti semakin gelisah. Rumah mereka kini sering dipenuhi suara aneh. Suara gemerincing gamelan dari arah dapur, tawa kecil dari belakang rumah, dan aroma daging terbakar setiap tengah malam, padahal tak ada api menyala. Suatu pagi, Raka tiba-tiba berkata lirih. Pak, saya mimpi sumur tua di belakang pasar. Ada yang manggil saya dari dalam. Slamet tertegun. Di desanya memang ada sumur tua, tak jauh dari jalur menuju hutan. Sumur itu sudah lama ditutup warga karena dianggap angker. Konon, dari sanalah asal mula pasar setan, pintu penghubung antara dunia manusia dan dunia arwah pedagang. Slamet mencoba mengabaikannya, tapi malam itu, Raka menghilang. Gerobak satenya pun ikut lenyap. Panik, Slamet menyusuri jalan setapak menuju hutan. Hanya diterangi cahaya lampu Petromax. Udara begitu berat, diselimuti kabut dingin. Di kejauhan, samar-samar terdengar lagi suara gamelan yang sudah terlalu akrab di telinganya. Ketika sampai di dekat sumur tua, Slamet terpaku. Di bawah cahaya rembulan, Raka berdiri di tepi sumur dengan mata kosong. Gerobak sate Slamet berada di sampingnya, dan di atas bara yang menyala kehijauan, daging sate sudah berderet. Padahal Slamet tahu, ia tidak pernah membawanya ke sana. Raka, teriaknya. Jangan teruskan. Raka menoleh perlahan. Senyumnya ganjil. Mereka lapar, Pak. Mereka bilang cuma saya yang bisa gantiin Bapak sekarang. Slamet mendekat.
tapi tanah di sekitarnya bergetar halus. Dari dalam sumur, keluar asap hitam tebal, berputar membentuk wajah-wajah samar, wajah pembeli yang dulu datang di pasar itu. Suara mereka bersahutan, memanggil nama Slamet, kemudian Raka. Bayar, waktumu sudah tiba, gantinya sudah ada. Raka terisak, tapi seolah tak bisa mengendalikan tubuhnya. Tangan kanannya mengambil sate dari bara dan melemparkannya ke dalam sumur. Asap hitam seketika menggelegak, dan dari kedalaman terdengar suara jeritan panjang seperti ratusan jiwa terbakar bersamaan. Slamet menerjang maju, meraih bahu Raka, menariknya sekuat tenaga. Namun begitu tubuh Raka tersentak keluar dari pinggir sumur, gerobak sate di samping mereka meledak menjadi debu arang. Dari dalam sumur, muncul cahaya merah seperti bara neraka. Sosok Pak Lebah muncul perlahan, setengah tubuhnya menembus udara. Suaranya menggema seperti petir. Perjanjiannya belum lunas. Slamet, kau sudah berutang nyawa, dan anak ini yang kau seret ke jalanmu. Slamet menunduk, gemetar. Ambil saja aku. Jangan dia. Dia nggak tahu apa-apa. Pak Lebah tertawa dingin. Kau pikir pasar ini bisa kau tinggalkan begitu saja? Daganganmu sudah jadi bagian dari kami. Sekarang tinggal pilih. Hidup terus dengan laris yang tak pernah berhenti, atau bawa anak ini turun menggantikanmu. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara Bu Marni. Ia muncul dengan wajah lelah. Rambutnya acak-acakan. Cukup, penjaga. Biarkan mereka. Aku akan menutup sumur ini malam ini juga. Pak Lebah menatapnya tajam. Kau berani menentang aturan. Sudah terlalu lama pasar ini menelan manusia. Aku dulu juga salah, tapi kali ini cukup. Bu Marni menaburkan segenggam serbuk hitam ke dalam sumur sambil melantunkan doa Jawa kuno. Udara mendadak bergetar. Suara gamelan berubah menjadi tangisan. Cahaya merah meredup, dan wajah-wajah di dalam kabut lenyap satu persatu. Namun sebelum benar-benar hilang, Pak Lebah berteriak, "Kau pikir bisa menutup pasar ini? Pasar setan tidak akan pernah sepi." Slamet berlari memeluk Raka, menariknya menjauh saat sumur itu memuntahkan angin panas yang memadamkan semua cahaya di sekitarnya. Ketika mereka tiba di jalan desa, kabut lenyap, hanya tersisa aroma arang dan bunga kenanga terbakar. Pagi harinya, warga menemukan sumur tua itu tertutup batu besar. Di sekitarnya ada bekas darah kering dan jejak kaki arang mengarah ke hutan. Bu Marni tak pernah terlihat lagi. Tapi malam itu, Slamet bermimpi. Ia melihat Bu Marni berdiri di antara bara api, tersenyum. "Aku sudah menutupnya, Nak," katanya. "Tapi ingat, pasar itu hanya tertidur. Ia akan bangun lagi ketika manusia mulai berdagang dengan tamak." Ketika Slamet terbangun, ia melihat Raka sudah duduk di depan rumah, memandang matahari terbit. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi di matanya masih terpantul bayangan bara hijau samar. "Pak," katanya perlahan. "Bapak dengar enggak? Suara gamelan itu." Slamet menahan napas. Dari arah hutan, samar-samar terdengar bunyi lembut. Gamelan. Lagi. Dan saat angin berhembus membawa bau sate terbakar, Slamet tahu, pasar setan belum sepenuhnya hilang. Ia hanya menunggu pembukaan lapak berikutnya. Ritual tengah malam. Sejak sumur tua itu ditutup, Slamet mencoba hidup seperti biasa. Ia berhenti berjualan sate, membakar gerobaknya, dan berjanji tak akan pernah lagi mendekati hutan. Namun janji itu tak bertahan lama. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan halus kembali terdengar dari arah Gunung Wilis. Awalnya samar, lalu makin jelas, seolah ada pesta besar di tengah gelapnya hutan. Raka yang kini mulai pulih, kerap terbangun tengah malam sambil memegangi dadanya. "Pak, mereka manggil saya lagi," katanya lirih. Suara itu datang dari bawah tanah. Mereka bilang pintunya belum benar-benar tertutup. Slamet hanya bisa diam, menatap wajah anak itu dengan rasa bersalah yang tak terkatakan. Suatu malam, ketika hujan rintik-rintik turun, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Ketika dibuka, di depan berdiri seorang kakek tua berjubah hitam dengan tongkat dari kayu asem yang retak.
Wajahnya keriput. Matanya tajam namun teduh. Aku Ki Darmo, penjaga batas antara dua dunia, katanya pelan. Aku datang karena tanah ini masih berhutang darah. Sumur itu belum benar-benar tertutup. Slamet menatapnya cemas. Apa yang harus saya lakukan, Ki? Ki Darmo menatap langit, mendengus pelan. Harus diadakan ritual tengah malam, supaya pintu antara dunia manusia dan pasar itu benar-benar tertutup. Tapi ritual ini berisiko. Kalau gagal, kalian berdua akan tertarik kembali ke dunia mereka. Raka menelan ludah. Kalau berhasil, Ki Darmo menjawab lirih, kalian akan bebas. Tapi seseorang harus jadi penuntun jiwa, menemani arwah pedagang yang terperangkap supaya mereka bisa pulang. Hanya mereka yang pernah melihat pasar itu yang bisa jadi penuntun. Slamet tahu, itu artinya dia. Maka malam Jumat berikutnya, di bawah bulan separuh, mereka bertiga menuju sumur tua yang kini tertutup batu besar. Di sekitarnya masih tercium samar bau dupa dan darah kering. Ki Darmo mulai menggambar lingkaran di tanah dengan kapur putih, menancapkan dupa di 4 arah mata angin, lalu menaburkan bunga kenanga, melati, dan mawar merah. Jangan melangkah keluar lingkaran, peringatnya. Kalau keluar, mereka akan menyeretmu. Ketika doa mulai dilantunkan, angin mendadak berhenti. Udara seolah membeku. Dari dalam tanah terdengar suara lirih, suara gamelan yang dulu begitu akrab, tapi kali ini disertai tangisan. Perlahan, kabut hitam merembes keluar dari celah-celah batu penutup sumur, membentuk wajah-wajah yang Slamet kenal. Ada para pedagang, pembeli, bahkan arwah Bu Marni. Bu Marni tersenyum lembut. Slamet, kau datang juga. Aku menunggumu. Slamet terisak. Bu, maaf semua ini karena saya. Tidak, Nak, jawabnya pelan. Pasar itu hidup karena keserakahan manusia. Aku hanya penjaga. Sekarang waktunya kita semua pulang. Ki Darmo mengangguk, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Sekarang, Slamet, bacakan mantranya. Ia menyerahkan selembar kain tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Slamet membaca dengan terbata. Suaranya bergetar di antara tiupan angin dingin yang tiba-tiba datang. Namun begitu mantra terakhir diucapkan, tanah bergetar keras. Dari arah sumur muncul Pak Lebah. Tubuhnya kini hitam seluruhnya. Matanya menyala merah darah. Kalian pikir bisa menutup pasar ini? Aku penjaga pasar. Aku yang menentukan siapa boleh keluar. Ki Darmo berdiri tegak. Penjaga hanya akan ada jika masih ada pintu. Sekarang saatnya pintu itu lenyap. Pak Lebah mengaum, lalu menerjang lingkaran. Api dupa berkobar, menerangi wajah-wajah arwah yang berputar seperti pusaran air. Slamet merasakan tanah di bawah kakinya runtuh. Tubuhnya terhisap ke dalam pusaran gelap bersama Raka. Dalam kegelapan itu, ia melihat Bu Marni memegang tangannya. Jangan takut, Nak. Aku akan tunjukkan jalan keluar. Mereka berjalan di antara barisan arwah pedagang yang menunduk. Di atas mereka, samar terdengar suara Ki Darmo terus membaca doa, menahan amukan Pak Lebah. Bu, kenapa pasar itu bisa muncul? Tanya Slamet di tengah gelap. Karena manusia selalu ingin lebih, jawab Bu Marni pelan. Setiap kali ada yang berjualan dengan serakah, mencurangi timbangan, menipu pembeli, sedikit pintu pasar itu terbuka. Dan setiap kali seseorang berdagang dengan hati jujur, pintu itu tertutup sedikit. Perlahan cahaya muncul di ujung kegelapan. Raka berjalan lebih dulu. Wajahnya tenang, matanya bersinar lembut. Pak, saya bisa bantu Bu Marni nganter mereka pulang. Saya udah pernah ke sana. Slamet menggeleng panik. Jangan, Nak, aku aja yang. Tapi sebelum kalimat itu selesai, cahaya menyelimuti Raka sepenuhnya. Tubuhnya memudar, dan bersama Bu Marni, ia berjalan ke arah cahaya putih itu, diikuti barisan arwah pasar yang perlahan lenyap satu persatu. Ketika Slamet membuka mata, ia sudah terbaring di tepi sumur bersama Ki Darmo. Dupa padam, udara sunyi, dan batu penutup sumur kini benar-benar menyatu dengan tanah. Namun Raka tak ada di manapun.
Slamet berteriak memanggilnya, tapi hanya Gema yang menjawab. Ki Darmo menatapnya dengan mata basah. Dia sudah jadi penuntun. Slamet, pasar itu sudah ditutup. Tapi pengorbanannya besar. Dunia ini kembali seimbang karena dia. Malam itu, Slamet duduk di tepi sumur yang kini sunyi. Angin membawa wangi kenanga yang lembut. Tanpa bau amis, tanpa gamelan. Tapi di antara hembusan angin, samar-samar ia mendengar suara Raka berbisik lembut. Pak, daganglah dengan jujur. Jangan buka pintu itu lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Slamet menangis. Bukan karena takut, tapi karena kehilangan. Ia tahu, ritual tengah malam itu berhasil, tapi juga mengikatnya pada janji yang tak akan pernah bisa ia langgar lagi. Kutukan dagang tanpa henti. Sejak malam ritual itu, Slamet hidup sendirian. Rumahnya terasa kosong, sunyi, hanya diselimuti aroma dupa yang entah kenapa tak pernah benar-benar hilang. Di setiap sudut, masih terasa jejak Raka, piring kesukaannya, sarung yang tergantung di dinding, bahkan kursi bambu di teras tempat ia biasa duduk sambil menunggu pembeli. Namun meski pasar sudah ditutup dan suara gamelan tak pernah terdengar lagi, Slamet mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap pagi, di halaman rumahnya, selalu ada sesajen baru, bunga kenanga segar, nasi putih, dan uang logam kuno. Tak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Kadang Slamet ingin membuangnya, tapi setiap kali ia melakukannya, ayam-ayam di kandang mati satu persatu. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari luar rumah. Slamet, buka pintunya, daganganmu sudah siap. Suara itu parau, serak, dan terdengar dari arah jalan menuju pasar lama. Dengan langkah gemetar, Slamet membuka pintu, dan melihat gerobak satenya yang dulu sudah ia bakar, kini berdiri utuh di depan rumah. Asap tipis mengepul dari panggangan, dan aroma sate tercium begitu nyata, menggoda sekaligus menakutkan. Tidak mungkin, bisiknya. Tapi ketika ia menoleh ke dalam rumah, panci sambal dan tusuk sate juga sudah tertata rapi di dapur, seperti dulu saat ia masih berjualan. Ia menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu minyak, dan duduk di ruang tengah. Dalam cahaya temaram itu, bayangan di dinding mulai bergerak sendiri. Ada bayangan Raka, sedang menyiapkan sate. Pak, pembelinya udah ngantri, katanya pelan. Jangan biarkan mereka marah. Slamet berdiri. Tubuhnya gemetar. Raka? Kamu di mana, nak? Bayangan itu menoleh. Tapi wajahnya kini tanpa mata, tanpa mulut. Hanya bentuk samar yang terus memanggil. Jualan lagi. Pak, pasar gak boleh sepi. Keesokan harinya, Slamet memberanikan diri pergi ke pasar manusia di bawah desa, berharap bisa melupakan semua itu. Ia membawa sate buatannya sendiri, berharap bisa berdagang jujur seperti pesan Raka. Tapi anehnya, setiap kali ia menyalakan arang, pembeli berdatangan tanpa henti, bahkan dari kampung lain yang jauh. Mereka tak pernah menawar, tak pernah bertanya harga, hanya membayar dengan uang logam kuno, sama persis seperti yang muncul di sesajen rumahnya. Ketika malam tiba, pembeli terakhir datang. Seorang perempuan berkerudung hitam dengan kulit pucat seperti kapur. Ia duduk di bangku bambu dan tersenyum lemah. Satenya wangi sekali. Slamet. Sama seperti dulu. Waktu di pasar yang satunya. Slamet menelan ludah. Panjenengan siapa? Perempuan itu membuka kerudungnya. Ijnya, Bu Marni. Tapi kini matanya hitam legam. Seperti dua lubang dalam yang tak berujung. Pasar itu sudah tertutup. Tapi arwah dagangannya belum selesai. Kau pikir bisa berhenti begitu saja? Setiap pedagang yang pernah menjual di sana akan terus berjualan, selamanya. Slamet menjatuhkan tusuk sate dari tangannya. Tidak, aku sudah menutupnya. Raka, dia sudah. Tapi darahnya mengikatmu, potong Bu Marni. Raka jadi penuntun bukan untuk membebaskanmu, tapi untuk menjaga keseimbangan. Kau akan terus berdagang untuk dua dunia. Siang di pasar manusia, malam di pasar arwah. Sejak malam itu, hidup Slamet berubah menjadi lingkaran tak berujung.
Siang ia berdagang seperti biasa, laris luar biasa, tapi setiap tengah malam, ia mendengar langkah kaki dan suara pembeli dari luar jendela. Ketika ia menengok, tak ada siapapun, namun sate yang ia siapkan selalu habis, dan di atas meja tersisa uang logam kuno berlapis embun dingin. Beberapa tetangga mulai curiga. Pak Slamet itu gak pernah kehabisan stok sate, padahal gak pernah kulakan daging, bisik mereka. Dan setiap habis Jumat Kliwon, ada bau gosong aneh dari rumahnya. Slamet mencoba menolak takdir itu, membuang gerobak, menutup warung, bahkan pergi jauh ke kota. Tapi dimanapun ia menetap, gerobak sate itu selalu muncul kembali, lengkap dengan arang yang masih menyala dan daging segar yang tak habis-habis. Kadang ia terbangun di tengah malam, menemukan dirinya sedang memanggang sate di tempat asing, dikelilingi bayangan pembeli tanpa wajah yang berdesakan sambil menyerahkan uang logam. Suatu hari, ia memutuskan menemui Ki Darmo kembali. Ia menemukannya sedang duduk di bawah pohon beringin besar di ujung desa. "Ki, tolong saya," katanya dengan suara putus asa. "Saya gak sanggup terus dagang begini. Mereka datang setiap malam. Saya takut, Ki." Ki Darmo menatapnya lama, lalu menghela napas. "Kau telah menjadi bagian dari keseimbangan, Slamet. Dunia tak bisa hanya berisi yang hidup. Ada yang harus menjaga pasar arwah supaya tetap tertib. Kau pedagang jujur. Itu sebabnya mereka memilihmu." "Tapi saya manusia, Ki," teriak Slamet. "Saya ingin hidup normal." "Normal?" Ki Darmo menatapnya dengan mata yang kini tampak lelah. "Tidak ada yang benar-benar normal setelah membuka pintu dunia sebelah. Kau hanya bisa menjaga agar tak semakin lebar." Slamet menunduk. "Kalau begitu, bagaimana saya bisa berhenti?" Ki Darmo diam lama sebelum menjawab. "Kalau ingin lepas, seseorang lain harus mau menggantikanmu. Tapi ingat, setiap pengganti akan membawa kutukan yang sama. Pasar itu hanya butuh pedagang, tak peduli siapa." Malam itu, Slamet pulang dengan hati berat. Di depan rumah, gerobaknya sudah menunggu, asapnya mengepul, dan di panggangan, 5 tusuk sate sudah matang sempurna, seolah tahu ia akan datang. Di atas piring, tergeletak uang logam kuno dan selembar kertas lusuh bertuliskan huruf aksara Jawa yang sama seperti mantra penutup dulu. "Pasar tak boleh sepi. Selama ada yang berdagang dengan hati penuh dosa, pintu akan terbuka lagi." Slamet menatapnya lama. Ia tahu, kutukan itu takkan berhenti di dirinya. Ia hanya pedagang kecil, tapi kini hidupnya menjadi penjaga takdir antara dua dunia. Siang untuk manusia, malam untuk arwah. Dan di kejauhan, samar-samar, suara gamelan kembali terdengar lembut, tapi kini seolah menertawakannya. Kembalinya pasar setan. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Petir menyambar-nyambar di langit, menerangi jalan desa yang sepi dan berlumpur. Slamet duduk di depan rumah, menatap gerobak satenya yang kembali mengepul sendiri meski ia tak menyalakan arang sedikitpun. Bau daging bakar dan kemenyan bercampur di udara. Aroma yang dulu membuat perut orang lapar, tapi kini hanya membuat bulu kuduknya berdiri. Sudah 3 bulan sejak Ki Darmo berkata bahwa dirinya adalah penjaga keseimbangan. Namun Slamet mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Pembeli-pembelinya kini tak lagi sekadar arwah. Mereka mulai menampakkan diri di siang hari, berjalan di antara manusia tanpa ada yang menyadari. Awalnya hanya 1-2 orang, seorang perempuan dengan mata kosong yang datang membeli sate, lalu menghilang begitu saja setelah membayar. Lalu datang lelaki tua dengan tubuh basah kuyup padahal cuaca panas terik. Semakin lama, semakin banyak. Pasar manusia di bawah desa mulai terasa aneh. Bau kemenyan kadang tercium di udara, dan beberapa pedagang lain mengaku barang dagangan mereka bisa berpindah tempat sendiri. Suatu sore, Slamet melihat Raka berdiri di antara kerumunan. Tubuhnya bersinar samar, wajahnya teduh, tapi matanya penuh kesedihan. "Pak," suaranya lirih. Pintu itu terbuka lagi. Ada yang berdagang dengan niat buruk. Pasar arwah mulai hidup. Slamet mendekat, tapi sebelum sempat menyentuhnya, tubuh Raka berubah jadi kabut putih dan lenyap. Keesokan harinya,
Kabar aneh menyebar di desa. Beberapa pedagang di pasar manusia mendadak menjadi kaya raya dalam semalam. Dagangan mereka laku keras tanpa alasan. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga yang tiba-tiba sakit aneh. Kulitnya membiru, matanya memutih, dan tubuhnya berbau darah. Selamat tahu, itu tanda-tanda pasar setan mulai menampakkan diri lagi. Ia pun menemui Ki Darmo untuk terakhir kalinya. Namun ketika sampai di pondoknya di tepi hutan, ia hanya menemukan abu hitam dan bekas dupa yang masih berasap. Di tanah tertulis dengan arang, keseimbangan telah rusak. Pasar akan memilih penjaga baru. Slamet tertegun. Ia tahu, itu artinya kutukan akan berpindah. Tapi kepada siapa? Malam itu, saat bulan purnama memanjat di langit, Slamet mendengar suara ramai dari kejauhan. Gamelan berbunyi nyaring, suara tawa menggema, dan aroma sate bercampur bunga kenanga memenuhi udara. Ia berjalan mengikuti suara itu, langkahnya gemetar, hingga sampai di pasar lama, tempat yang dulu telah ditutup dengan batu besar dan ritual darah. Tapi kini, batu itu pecah, dan dari dalamnya memancar cahaya kehijauan yang berdenyut seperti napas hidup. Di dalamnya, ribuan sosok samar sedang berdagang. Wajah mereka seperti kabut, namun gerakannya nyata. Ada yang menjual rempah, ada yang menimbang beras, ada pula yang menawarkan daging segar di atas meja batu. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri sosok yang dikenalnya dengan jelas, Pak Lebah. Tapi kali ini, tubuhnya membesar, kulitnya seperti arang panas, dan matanya berwarna emas menyala. Selamat datang kembali, Slamet. Suaranya bergema. Kau pikir bisa lari dari takdirmu? Slamet bergetar. Aku sudah menutup pasar ini. Aku sudah menebus dosaku. Pak Lebah tertawa keras. Kau menutup pintu, tapi bukan pasarnya. Pasar tak pernah mati. Ia hanya tidur, menunggu pedagang baru yang serakah. Dan kini, manusia sendiri yang membangunkannya. Slamet memandang sekeliling. Beberapa wajah di antara arwah tampak seperti para pedagang dari pasar manusia. Ia mengenali Pak Suro penjual daging, Bu Siti penjual sayur. Semua orang yang belakangan ini kaya mendadak. Mereka juga. Mereka yang menjual dengan tipu daya, jawab Pak Lebah. Mereka yang menimbang dengan curang. Pasar ini menampung mereka. Kini kau hanya salah satu di antaranya. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah ringan. Seorang anak kecil datang membawa baskom berisi sate yang masih mengepul. Pak, dagangannya udah siap. Slamet menoleh dan terperangah. Anak itu adalah Raka, tapi kini wajahnya pucat, matanya gelap, dan di dahinya terukir simbol asing seperti cap api. Raka. Suaranya pecah. Kenapa kamu di sini? Raka tersenyum pahit. Aku penuntun, Pak, dan tugas penuntun adalah membuka jalan bagi pembeli. Pasar ini butuh hidup, bukan mati. Slamet menatap anak itu, lalu menatap gerobak satenya yang tiba-tiba muncul di tengah pasar. Tangannya gemetar, tapi tubuhnya bergerak sendiri, seperti dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Ia mulai memanggang sate, dan arwah-arwah mulai berdatangan, membentuk antrean panjang. Suara gamelan mengiringi langkah mereka. Pelan tapi berirama seperti detak jantung dunia bawah. Dalam keputusasaan, Slamet berteriak ke langit. Tolong, aku gak mau lagi dagang di sini. Tapi langit pasar itu bukan langit dunia. Ia seperti kubah hitam yang menelan suaranya. Dari atas, bulir-bulir cahaya jatuh seperti hujan. Namun setiap tetesnya berubah menjadi uang logam kuno yang berkilau dingin. Para arwah berebut memungutnya, tertawa dengan wajah kosong, dan di antara mereka, Slamet melihat wajah Raka menatapnya penuh duka. Pak, kalau pasar ini mau tertutup lagi, hanya satu cara, katanya lirih. Harus ada pedagang yang rela mengorbankan semua untungnya, selamanya. Apa maksudmu? Tanya Slamet putus asa. Jual daganganmu tanpa menerima bayaran. Kalau tak ada uang, pasar akan sepi. Kalau sepi, pintunya tertutup. Slamet menatap tusuk sate di tangannya, lalu ke barisan arwah yang menunggu. Ia tahu,
Itu artinya menyerahkan dirinya pada nasib yang tak akan kembali. Dengan napas berat, ia mulai membagikan sate satu persatu tanpa menerima uang sepeser pun. Arwah-arwah mulai menatapnya heran, kemudian satu demi satu menghilang, bersama dengan gemerincing uang logam yang jatuh ke tanah. Pak Lebah meraung marah. "Berhenti! Kau akan mematikan pasar ini lagi." Tapi Slamet terus membagikan sate, sampai gerobaknya kosong dan api padam sendiri. Ketika tusuk terakhir diberikan, seluruh pasar bergetar hebat. Arwah-arwah lenyap, gamelan berhenti, dan Pak Lebah memudar menjadi asap hitam yang tersedot ke dalam tanah. Raka menatap ayahnya, tersenyum tipis. Sekarang pintunya benar-benar tertutup. "Pak, tapi aku harus tetap di sini." Slamet berusaha mendekat, namun tubuh Raka sudah berubah menjadi cahaya putih yang perlahan menghilang bersama seluruh pasar. Ketika Slamet membuka mata, ia sudah berdiri di atas tanah kosong yang dulu menjadi pasar. Tak ada gerobak, tak ada arwah, hanya bau tanah basah dan embun pagi. Tapi di telapak tangannya, masih ada satu uang logam kuno, dingin, berkilau, dan diukir dengan tulisan, "Pasar tak pernah benar-benar sepi." Sejak hari itu, Slamet tak pernah berdagang lagi. Tapi kadang, saat malam Jumat Kliwon tiba, ia duduk di depan rumah dan menatap uang logam itu. Dan di kejauhan, samar-samar terdengar gamelan yang berbisik lembut, seolah mengingatkan. Setiap niat dagang yang serakah akan membuka pasar itu lagi. Penjaga baru pasar setan. Sejak hari penutupan itu, Slamet tak lagi menyentuh arang, daging, atau tusuk sate. Ia hidup menyendiri di gubuk kecil di pinggir desa, di tepi hutan yang dulunya menjadi jalur menuju pasar lama. Orang-orang desa memandangnya dengan hormat bercampur takut. Mereka bilang Slamet bisa berbicara dengan roh, bisa membuat angin berhenti, dan tahu kapan hujan akan turun. Tapi Slamet sendiri tak pernah merasa istimewa. Ia hanya seorang ayah yang kehilangan anak dan menanggung dosa masa lalu. Setiap malam Jumat Kliwon, ia masih duduk di beranda dengan lampu minyak menyala redup, menatap uang logam kuno yang kini tergantung di lehernya dengan tali kelapa. Logam itu terasa dingin, bahkan ketika ia dekatkan ke api. Kadang ia mendengar suara Raka dari kejauhan, seperti bisikan dari balik kabut, memanggil pelan, "Pak, jangan biarkan pasar itu buka lagi." Namun dunia manusia berubah cepat. Generasi baru pedagang datang, membawa alat-alat modern, timbangan digital, bahkan bahan pengawet yang menjadikan dagangan mereka awet berminggu-minggu. Tapi semakin majunya pasar, semakin banyak pula kecurangan, harga dinaikkan, timbangan dimanipulasi, dan sumpah serakah mengudara di setiap transaksi. Dan pada suatu malam, tanda-tanda itu kembali muncul. Langit berubah warna kehijauan. Angin dari arah gunung membawa bau kemenyan. Dan dari pasar manusia terdengar suara gamelan lirih, sama seperti dulu, tapi kali ini bercampur dengan dengung mesin pendingin dan suara kasir otomatis. Slamet tahu, pasar itu mencoba bangkit lagi. Kali ini bukan dari sumur tua, tapi dari keserakahan manusia sendiri. Ia pun bergegas menuju pasar desa. Di sana, suasana kacau. Lampu-lampu padam satu persatu. Namun kios-kios tetap terang seolah disinari cahaya lain. Orang-orang berjalan tanpa suara. Mata mereka kosong. Dan di tengah kerumunan itu, Slamet melihat seorang pemuda sedang berjualan sate. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, tapi matanya merah menyala. "Dimas," desis Slamet, mengenali anak tetangganya yang dulu sering membantunya. "Kau ngapain di sini?" Pemuda itu menoleh. "Aku cuma jualan, Pak." Tapi sejak malam kemarin, pembeli gak berhenti datang. Mereka gak ngomong, cuma bayar pakai uang aneh. Ia mengeluarkan segenggam uang logam kuno dari saku, sama persis dengan milik Slamet. Slamet menelan ludah. Napasnya tercekat. "Kau harus berhenti sekarang juga. Itu bukan pembeli biasa." "Tapi, Pak, kalau saya berhenti, mereka marah. Lihat." Begitu ia menunjuk ke arah pembeli, wajah-wajah mereka mulai kabur, berubah menjadi kabut gelap. Suara gamelan semakin keras, dan udara menjadi dingin menggigit.
Dari sela kios muncul sosok tinggi berkulit hitam legam dengan senyum lebar. Pak Lebah. Tapi kini ia tampak berbeda. Lebih besar, lebih nyata. Seolah darah manusia telah memberinya wujud baru. Selamat datang, Slamet. Ujarnya dengan suara menggema. Kau menjaga pasar ini dengan baik. Tapi sekarang waktumu sudah habis. Dunia butuh penjaga baru. Slamet menatap Dimas. Jangan dengarkan dia. Tinggalkan daganganmu. Pak Lebah tertawa keras. Kau pikir bisa menolak? Lihatlah, pembeli sudah memilihnya. Benar saja, arwah-arwah itu kini berbaris mengelilingi Dimas, menatap dengan mata kosong. Gerobak satenya mengepul, tapi arangnya bukan api, melainkan bara hitam yang menelan cahaya. Dimas berusaha mundur, tapi bayangan-bayangan itu menahan langkahnya. Tolong, Pak! Teriaknya. Saya gak mau. Slamet berlari, mencoba menariknya keluar. Tapi begitu tangannya menyentuh bahu Dimas, kilatan cahaya hijau memancar. Dunia seolah berhenti berputar. Dalam sekejap, Slamet melihat dua dunia sekaligus. Pasar manusia yang ramai, dan pasar arwah yang berputar di baliknya seperti bayangan cermin. Ratusan pedagang menatapnya, dan di tengah-tengah mereka berdiri Raka, tersenyum sendu. Pak, waktumu sudah cukup. Sekarang biarkan dia yang jaga. Slamet mengguncang kepala. Tidak, aku gak mau anak lain ngalamin ini. Raka menatapnya dengan mata bercahaya. Kau gak bisa menghentikan keseimbangan, Pak. Setiap zaman butuh penjaganya sendiri. Dimas kini menatap Slamet dengan pandangan kosong, seolah sudah setengah menjadi bagian dari dunia sebelah. Pak Lebah melangkah maju, suaranya bergema keras. Pasar butuh penuntun baru. Biarkan yang muda menjaga yang lama. Slamet sadar ia tak punya banyak waktu. Ia merogoh lehernya, mencabut uang logam kuno yang selama ini menggantung. Kalau begitu, biar kutukar nasibnya dengan punyaku. Ia melempar logam itu ke tanah. Uang itu berputar di udara, mengeluarkan cahaya putih menyilaukan. Lalu jatuh di kaki Dimas. Dalam sekejap, suara gamelan berhenti. Arwah-arwah mundur. Pak Lebah menjerit marah. Tubuhnya meledak menjadi debu hitam yang tersedot ke bumi. Dimas roboh, pingsan, tapi hidup. Sedangkan Slamet perlahan mulai memudar. Tubuhnya diterpa cahaya putih yang lembut. Raka menatapnya sambil tersenyum. Akhirnya, Pak Pasar benar-benar tenang. Ketika Slamet membuka mata terakhir kalinya, ia sudah berada di pasar yang dulu ia kenal, tapi kini dalam bentuk yang damai. Tak ada suara gamelan, hanya angin lembut dan cahaya matahari yang menembus kabut. Di kejauhan, Raka berdiri di antara pedagang arwah yang tersenyum. Kita pulang, Pak, katanya. Slamet mengangguk, lalu berjalan bersamanya, meninggalkan dunia manusia untuk selamanya. Pagi itu, warga desa menemukan Dimas tergeletak di dekat kios dengan uang logam tua di genggamannya. Ia selamat, tapi sejak hari itu tak pernah lagi berjualan sate. Namun setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang melewati pasar lama mengaku melihat bayangan dua orang duduk di gerobak sate, dikelilingi kabut putih, tersenyum ke arah jalan. Mereka bilang itu Slamet dan Raka, penjaga lama pasar setan, yang kini hanya mengawasi dari jauh, menunggu waktu di mana keserakahan manusia akan membuka pintu itu lagi. Dan di antara tiupan angin malam, suara gamelan terdengar sekali lagi, lembut tapi jelas, seolah berbisik dari dunia lain. Pasar mungkin sepi, tapi kutukan dagang tak pernah mati.